Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil fadli wal in'am. Aujaba as-siyami ala ummatil Islam. Wa ja'alahu ahada arkanid dinil izam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalu man shalla wa sham wa khairu man ata'a amri rabbih wastaqam sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa ta'ala dzul arsyil majid. Allah fa'alul lima yurid. Allahus sami'. Tidak ada satupun yang terlepas dari pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahul basir. Allah maha melihat. Tidak ada satupun yang terluput dari penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahul alim. Allah maha mengetahui. Tidak ada satupun daun yang jatuh di atas permukaan bumi ini yang tanpa pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu dan para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tibalah kita berada di penghujung Ramadan. Tadi malam kita insya Allah termasuk salat tarawih yang terakhir, ya kan? Ya, karena rencana kita hari apa? Hari Senin ya. Hari Senin kita akan salat Id atau Idul Fitri. Bahkan mungkin tadi di tengah malam kita qiyamul lail yang terakhir di bulan Ramadan. Dan bagi para mu'takifin yang beriktikaf, ini hari terakhir dan siang terakhir. Imam Ibnul Jauzi mengatakan, kata beliau mengingatkan kita, dan hal ini sering disampaikan oleh para da'i, para asatidzah. Beliau menyampaikan bahwasanya kuda pacu, kuda balap, ketika mengetahui dia hampir sampai finish, maka dia akan berupaya semaksimal mungkin agar mencapai garis finish tersebut. Kemudian Imam Ibnul Jauzi memberikan sebuah perkataan yang cukup mencambuk kita. Jangan kalah pintar dengan hewan. Jangan kalah pintar dengan kuda. Sesungguhnya amalan dilihat dari akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Hadis yang serupa yang pernah Nabi SAW sampaikan. Ada orang yang beramal dengan amalan ahli surga. Bainahu wa bainal jannati shibran. Bahkan sampai antara dia dengan surga itu hanya satu jengkal. Fa'amila amala ahli nar. Akan tetapi dia beramal dengan amalan ahli neraka. Fadakhalan nar. Maka Allah masukkan dia ke dalam neraka. Ada seseorang yang berlawanan dari hal tersebut, beramal dengan berbagai macam kemaksiatan. Sampai-sampai antara dia dan neraka shibran, tinggal sejengkal. Fa'amila amala ahlil jannah. Tapi dia beramal dengan amalan ahli surga, dakhalal jannah. Maka dia masuk ke dalam surga. Innamal a'malu bil khawatim. Ya, kita sadari bersama bapak-bapak yang dirahmati dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari bersama, ketika Ramadan ini datang menghampiri kita, bukankah kita kurang persiapan? Ya, bacaan Quran kita ketika kita baca 1 juz sudah cukup kelelahan.
Ketika awal-awal tarawih, imam sudah membaca alif lam mim, mulai dongkol bahkan batuk tiba-tiba. Baik. Kenapa? Karena kita kurang persiapan. Maka momen akhir ini luar biasa Bapak. Kadang kalau kita itikaf ini kan, sudah saling kenal, sudah saling sapa, sama-sama bersemangat untuk mendapatkan ampunan Allah. Bahkan mungkin di antara kita ketika ada teman kita yang mungkin baru kenal di masjid sesama itikaf, fulan mana ya? Kok nggak hadir? Ada kerinduan. Dan itu yang kita dapatkan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan hari ini adalah hari terakhir tersebut. Sebagai seorang muslim, sepatutnya lah kita merasa sedih dengan berpisah dengan bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, walillahil utaqa'u minan nar. Setiap hari Allah akan melepaskan seseorang dari api neraka. Ini waktu-waktu kita Pak. Jangan sampai waktu-waktu akhir ini malah sibuk mau bikin persiapan opor ayam. Bili apa itu? Ketupat. Akhirnya sibuk di situ. Padahal ini waktu Allah makbulkan doa, ya Pak. Benar kata Nabi SAW, salah satu daripada orang yang tidak akan tertolak doanya adalah doanya orang yang berpuasa. Kita masih puasa dan ini puasa terakhir. Waktunya semakin sempit. Hajat kita ini banyak. Kita mau minta ini, mau minta itu sama Allah. Banyak, tapi waktu semakin sempit. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berpesan, memberikan wasiat kepada kita. Kata beliau, jikalau waktu Anda tinggal sedikit, sedangkan hajat Anda itu banyak sekali, maka perbanyaklah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di mana aja Pak? Kapanpun Pak. Jadikan ini wirid kita. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bukan hanya sekedar berdoa, tapi praktekkan apa yang ada di dalam doa. Apa? Maafkan orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan kita. Kata beliau selanjutnya, mintalah ampun kepada Allah. Karena kalau Allah sudah mengampuni dosamu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan hajat-hajatmu sebelum engkau meminta hajat-hajat tersebut. Maka manfaatkan waktu ini untuk mengakhiri daripada Ramadan kita dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nabi SAW mengatakan, ini astaghfiru rabbi wa atubu ilaih fil yawmi wa laylah sab'ina marrah. Kata beliau, aku beristighfar, meminta ampun kepada Allah berapa kali? 70 kali. Di dalam riwayat 70 kali. Nabi Muhammad SAW, bukankah beliau diampunkan dosanya yang dahulu dan yang akan datang? Ya apa tidak bapak-bapak, ibu-ibu? Ya, 70 kali. Di dalam riwayat yang lain, beliau menyampaikan bahwasanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dan sahabat yang lainnya, Rasulullah SAW itu sehari beristighfar 100 kali. Kata Abu Hurairah, semenjak aku meriwayatkan hadis tersebut, maka aku beristighfar lebih daripada 1000 kali dalam sehari. Kita tidak berpikir dari jumlah Pak. Oh sudah 1000 nih, udah cukup. Itu Abu Hurairah, sahabat Nabi SAW yang dapat predikat radhiyallahu anhum wa radu an. Allah meridhai mereka dan mereka ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah, kita bagaimana? Itikaf juga masih pulang. Dan masih banyak lagi kekurangan-kekurangan yang lainnya. Maka perbanyak istighfar. Jangan ujub
dengan amal ibadah kita yang kita lakukan 10 hari terakhir ini, Pak. Kadang, Masya Allah nih, saya 10 hari terakhir 2 kali hatam. Antum berapa? Awas ujub. Ini menghilangkan daripada pahala yang kita lakukan selama 10 hari terakhir. Maka ikhtatimu bil istighfar. Umar bin Abdul Aziz, ketika beliau menjadi khalifah, beliau mengirimkan surat kepada para gubernur-gubernur beliau, mengingatkan agar para gubernur dan masyarakat kaum muslimin menutup Ramadan dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun. Karena Nabi kita mengajarkan ketika beliau setelah selesai sholat, maka beliau istighfar. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Dan mereka berusaha untuk mendekatkan diri atau memuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Masih banyak kecacatan di dalam ibadah-ibadah kita. Sehingga untuk menutupi hal tersebut, kita melakukan hal-hal yang sunnah. Dan salah satunya adalah dengan mempelajari ilmu yang hari ini kita akan belajar. Ya, kita akan melaksanakan salah satu ibadah yang insya Allah akan dilaksanakan esok hari, yang kita perlu belajar. Biar apa? Biar ibadah yang kita lakukan, agar ibadah yang kita lakukan menjadi ibadah yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah terkait dengan apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini sangat mudah, Pak ya. Sangat mudah, cuman biasanya kita lupa. Karena kenapa? Setahun sekali, Pak ya. Sama seperti sholat jenazah. Ini juga perlu. Sering-sering kita kalau lihat ada orang yang sholat jenazah, ikut Pak. Biar murojaah doa-doanya. Ya. Apalagi misalkan kalau doanya itu anak kecil. Kan berbeda toh dengan ketika yang meninggal adalah orang yang dewasa, laki-laki atau perempuan. Baik. Insya Allah kita akan pelajari hari ini adalah terkait dengan fikih sholat Idul Fitri. Saya coba membaca dari beberapa kitab. Di sini salah satu saya bawa kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram. Jadi Bulughul Maram ini adalah kitab hadis fikih, ya. Jadi kitab hadis yang babnya bab fikih, Pak. Lah kalau kita ketemu ada di sana kitab-kitab hadis yang bukan kitab fikih. Contohnya kitab apa, Pak? Kitab Riyadus Shalihin. Apalagi? Kitab Arba'in An-Nawawi. Nah, itu kitab hadis-hadis tapi babnya bukan bab fikih. Kalau Bapak-bapak pernah dengar kajian Subulus Salam. Itu berarti kaitannya masalah fikih. Atau kitab yang berjudul Umdatul Ahkam. Itu biasanya hadis-hadis yang kaitannya tentang fikih. Jadi kalau kita bicara fikih cukup luas. Salah satunya juga ada buku-buku atau kitab-kitab yang memang ngebahasnya fikih. Jadi mulai fikih itu bukan dari bentuk hadis tapi dari bentuk penjelasan. Definisi, kemudian tata cara, pembatal, syarat-syarat dan rukun-rukun dibahas dalam satu kitab fikih. Tapi nanti di sana dicantumkan hadis maupun ayat. Nah, sedangkan Subulus Salam ini salah satu adalah kitab yang berdasarkan hadis. Ya, nanti akan kita bahas, insya Allah tidak akan lama. Sampai jam berapa nih, Pak? Karena ini hari terakhir sampai zuhur ya. Ya, udah cemas gimana saya? Biar pahalanya banyak ini. Sampai suruk ya, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka terkait pembahasan tentang Sholatul Aidain. Baik. Di sini hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Kata beliau, al-fitru yauma yuftirun nas wal adha yauma yudhahi an-nas. Hari raya adalah hari di mana manusia juga berhari raya, barengan sebenarnya, Pak. Makanya insya Allah tahun ini barengan ya. Katanya Muhammadiyah juga akan diundang untuk penetapan tanggal 1 Syawal.
Berarti kalau kita puasanya berapa hari, Pak? 29 ya, 29. Nah, jadi begitu juga hari Idul Adha. Sebaiknya seperti itu, bareng-bareng, nggak beda seharusnya. Ya, seharusnya lebih baik memang tidak beda-beda, tapi harinya tetap sama. Dan ditentukan dengan melihat hilal. Ini dari segi Idul Adha. Id itu artinya amanahnya adalah yang berulang, Pak. Al-Id dari segi bahasa artinya adalah yang berulang. Makanya dia berulang-ulang, ya. Berulang-ulang tiap tahunnya. Id, Idul Adha, Idul Fitri. Nah, ketika Nabi SAW datang ke Madinah, di Madinah itu sudah ada hari Id, Pak. Sudah ada. Nabi SAW menanyakan kepada Abdullah ibn Abbas, Anas bin Malik, ini acara apa? Kata Nabi. Ini hari apa? Wah, ya Rasulullah, kami di zaman jahiliyah memang kalau hari seperti ini kami ngadakan acara-acara gitu. Entah itu acara senang-senang, makan-makan dan lain sebagainya. Ya, maka kata Nabi SAW, sungguh Allah telah mengganti hari Id kalian dengan hari Idul Adha dan Idul Fitri. Baik Bapak-bapak, jadi tidak ada lagi Id yang lainnya. Ya, acara-acara yang lainnya tidak ada. Dalam artian contoh ya, seperti Hari Ibu. Nah, ini kan berulang tiap tahun, Pak. Hari apa lagi? Hari Dunia. Ada Hari Dunia ya? Hari Bumi. Oh, Hari Bumi. Hari Ayah ada nggak? Ada ya? Oh, ada juga. Kira nggak dianggap ya. Hari Ibu doang. Dan lain sebagainya. Nah, ini nggak boleh, Pak. Apalagi dengan model-model yang mengandung jenis-jenis kesyirikan. Misalkan Valentine, ya kan? Ataupun yang sejenisnya. Maka kita disyariatkan mendapatkan pahala ketika kita berbahagia di hari Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan diperbolehkan segala sesuatu yang dahulu orang jahiliyah melakukannya, tetapi yang tidak melanggar syariat, ya. Salah satunya adalah menabuh gendang. Ya, menabuh gendang ini boleh di hari Idul Adha atau Idul Fitri. Walaupun hal ini dibantah oleh Abu Bakar. Ketika ada suara gendang-gendang dan suara debuhan di salah satu rumah seorang sahabat. Abu Bakar mengatakan, kenapa kalian menabuh atau meniup seruling atau semodelnya? Ini adalah daripada alat-alat untuk memanggil syaitan, gitu kan, kata Abu Bakar. Au kama qala. Diingkari bahwasanya memang hal itu memang tidak dilakukan gitu. Tetapi di sini mendapatkan izin dari Nabi SAW. Beliau katakan, tidak apa-apa wahai Abu Bakar, ini adalah hari Id. Bisa dipahami Bapak-bapak, Ibu-ibu? Jadi hal itu boleh kalau di hari Id. Selainnya tidak boleh. Baik. Kemudian suatu ketika Nabi SAW terlambat mendapatkan kabar terkait Id. Ya. Jadi Nabi itu dapat kabar bahwasanya besok 1 Syawal itu ba'da zuhur. Nah, nanti ini akan menjadikan waktu, Pak. Jadi waktu yang namanya waktu sholat Id itu yaitu antara terbitnya matahari, ya, atau di waktu syuruk sampai matahari tergelincir, masuk waktu zuhur. Itu batasnya. Bisa dipahami? Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan ketika terjadi hal tersebut, kata beliau, besok kita pergi ke lapangan untuk sholat Id. Besok kita pergi ke lapangan untuk sholat Id. Padahal sholat Id sudah terlewat nih. Nah, dari hadis ini Pak, nanti kita keluarkan hukumnya. Misal Pak, kalau kita terlambat atau tidak sempat melaksanakan sholat sunnah qobliyah zuhur, apakah perlu diganti? Hah? Tidak toh? Kenapa? Karena hukumnya sunnah. Ini yang menjadi khilaf di antara para ulama.
Sehingga ada 3 pendapat hukum sholat id. Kata Imam Ahmad bin Hambal, hukumnya adalah fardu kifayah. Ini yang pertama, Pak. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Dalilnya mereka berpendapat bahwasanya ketika ada seorang badui mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana cara saya masuk surga?" Kata Rasulullah, sholat 5 waktu yang wajib, zakat yang wajib, puasa yang wajib, haji masuk surga. Kata dia, baik, saya akan melaksanakan dan tidak akan menambah dari hal itu. Jadi dia ngerjain yang wajib aja. Maka ketika ada sahabat mendekat, Rasulullah SAW menyampaikan, kamu mau lihat orang yang ahli surga tidak? Lihat orang tadi. Dari situ hadisnya menandakan bahwasanya yang wajib cuman 5. Bisa dipahami, Pak? Berarti mereka mengatakan bahwasanya sholat id bukan termasuk 5 waktu. Maka hukumnya sunnah muakkadah. Oke. Berarti hukumnya apa, Pak? Sunnah muakkadah? Belum. Pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga, wajib. Wajib. Kenapa? Rasulullah SAW sampai harus mengqadanya di apa? Di hari selanjutnya. Padahal sudah lewat. Yang pertama. Dalil yang kedua, Nabi SAW memerintahkan bahkan kepada para wanita, ya, para wanita yang belia maupun yang sudah dewasa ataupun yang haid sekalipun untuk datang ke musola menghadiri sholat, ya, Idul Fitri. Bisa dipahami, Pak? Maka kalau saya lihat dari hukumnya di sini adalah hukumnya wajib. Saya lebih condong kepada hukum ini hukumnya wajib untuk dilakukan. Berarti ketika seseorang meninggalkan sholat ini, maka mendapat dosa. Dalil yang lain dari Al-Quran, di surat Al-Kautsar, fasholli lirabbika wanhar. Nah, di dalam ayat tersebut mengandung makna perintah. Jadi kalau namanya perintah mengandung makna wajib. Nah, jadi yang lebih kuat insya Allah hukumnya adalah wajib. Kemudian salah satu yang menjadi perhatian kita adalah di sini di dalam kitab Subulus Salam, Nabi SAW sebelum pergi ke tempat sholat id, beliau memakan, ya, tamar. Ya. Ada 3 hikmah yang dapat kita ambil dari hal ini. Yang pertama adalah alla yadhunnu dhannun lizumi shaumi hatta yusalliya al-ida faka'annahu arada saddu hadhihi dzari'ah. Maksudnya adalah agar jelas, karena ketika di hari Id haram hukumnya untuk berpuasa. Tidak boleh berpuasa sehingga memakan beberapa butir dari kurma. Dan di sini disebutkan kurmanya jumlahnya witron, ya, jumlahnya ganjil. Boleh 1, boleh 3, boleh 5 dan seterusnya. Yang jelas ganjil, dan ini termasuk daripada sunnah. Beda halnya ketika Idul Adha. Kalau Idul Adha tahan makan, mungkin minum boleh, tahan makan sampai nanti setelah memakan hewan kurban. Tapi kalau lapar banget gimana? Ya udahlah, makanlah. Ya, ini hukumnya sunnah. Jangan dipaksa-paksa juga sehingga nanti malah asam lambung naik, nggak bisa motong jadinya. Ya, itu ya, Pak. Nah, dan termasuk daripada sunnah, bahkan para ulama mengatakan wajib hukumnya untuk memakan sesuatu sebelum pergi ke musholla atau ke lapangan. Karena apa? Ustuhibba ta'jilul fitr. Karena termasuk daripada sunnah adalah mendahulukan atau mempercepat buka. Nah, ini Pak termasuk dari hal tersebut. Baik, jadi boleh apa saja sebenarnya, tapi kalau mau ngambil yang lebih sunnah mendapatkan pahala, bentuk cinta kita kepada Rasulullah,
tamar Pak ya. Tamar mau itu rutop ataupun lain sebagainya, yang jelas itu tamar ya, buah-buah kurma. Baik, sekarang kita masuk ke terkait hadis kaitannya dengan perintah para wanita untuk keluar ke musola. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Ummi Atiyah radhiyallahu anha. Umirna an nukhrijal awatiq wal huyyat fil aidaini yashhaddal khair wa da'watal muslimin wa ya'tazilul huyyadul musalla. Dari Ummi Atiyah, semoga Allah meridhai beliau, kami diperintahkan untuk keluar atau untuk mengeluarkan para wanita-wanita dewasa dan wanita-wanita yang haid di 2 Idul Fitri dan Idul Adha agar menyaksikan ya, kebaikan dan menyaksikan kaum muslimin, dakwatul muslimin, akan tetapi dipisah antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau zaman dahulu Nabi SAW ketika kumpul manusia banyak itu, ya, Nabi SAW membagi khutbah itu jadi 2 Pak. Menjadi khutbah itu jadi 2. Karena dulu kan nggak ada mix, nggak ada mikrofon ya, nggak ada pengeras suara. Jadi Rasulullah SAW pertama khutbah kepada ikhwan, kepada manusia, kepada muslimin yang laki-laki. Setelah itu baru beliau ditemani oleh Bilal untuk menuju kepada perempuan, baru perempuan. Jadi makanya salah satu daripada sunnah di dalam khutbah itu terdiri dari 2 unsur. Nasihat untuk laki-laki secara umum dan perempuan, dan nasihat untuk perempuan. Ya, salah satunya Nabi SAW mengatakan bahwasanya wahai para wanita, sesungguhnya penghuni neraka paling banyak adalah kalian. Kemudian Nabi SAW menasihatkan, berwasiat kepada dia untuk memperbanyak sedekah. Kenapa? Karena sedekah itu menghilangkan atau menghapuskan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika itu para wanita mulai melepaskan gelang-gelangnya, melepaskan anting-antingnya, melepaskan kalung-kalungnya, kemudian dilemparkan kepada Bilal, disambut banyak untuk disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi modelnya Rasulullah tidak tanya ke orang. Punya uang berapa? Enggak. Metodenya enggak gitu. Metodenya adalah ngingatin, nih loh hati-hati ya. Jadi enggak dituduh. Punya uang berapa? Yuk sini, enggak. Itu nodong namanya, Pak. Ya. Baik, ini contoh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau di sebelum salam ini Pak, enggak berurutan Pak ya. Karena berdasarkan hadis. Nanti baru kita akan bahas, kita coba urutkan. Bapak ingat-ingat aja. Keluarnya perempuan untuk sholat id. Apa hukumnya? Wajib apa sunnah? Hukumnya ada 3 Pak. Yang pertama wajib. Karena ada perintah. Kata Ummu Atiyah, kami diperintahkan. Ingat-ingat Pak, kalau ada konteks perintah berarti itu wajib. Kecuali ada sesuatu yang menyelisih daripada perintah tersebut. Ya, ingat ini kaidah di dalam dalil hadis ataupun Al-Quran. Ummu Atiyah diperintahkan untuk mengeluarkan wanita-wanita yang dewasa maupun yang haid maupun yang kecil untuk menghadiri di sholat id. Berarti hukumnya apa? Wajib. Yang kedua, hukumnya sunnah. Kenapa hukumnya sunnah? Kata para ulama bahwasanya tadi kan disebutkan mereka itu disuruh keluar agar menyaksikan kebaikan. Bagi yang nggak sholat ya Pak. Yang sholat ya dia sholat, dapat kebaikan. Wa da'watal muslimin, dan mendapatkan dakwah, ya, ajakan kebaikan dari kaum muslimin ketika di sholat id tersebut. Berarti kan ada alasan nih Pak, kenapa disuruh hadir. Para ulama mengatakan kalau ada alasan, seharusnya ini maknanya adalah bukan maknanya wajib. Maknanya ini sunnah. Karena kalau alasan itu hilang, ya alasan itu hilang maka bukan jadi wajib kata dia. Baik, ini pendapat yang satu. Al-Imam Asy-Syafi'i ya,
di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Ini salah satu daripada syarah matan Abu Syuja yang saya coba baca. Di dalamnya terdapat yang berbeda dari yang lainnya, Pak. Hukumnya adalah makruh. Hukumnya makruh. Dia sebutkan hukumnya makruh. Kenapa? Baik. Alasannya adalah Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata. Kata beliau, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bagaimana keadaan ketika itu, manusia ketika itu, perempuan ketika itu, maka pasti beliau akan melarang para wanita untuk pergi ke masjid. Bisa nanya Pak dalilnya? Kalau Rasulullah tahu kejadian begitu, maka Rasulullah pasti akan melarang para wanita untuk pergi ke masjid. Itu ke masjid. Lantas bagaimana ketika, ya untuk sholat ya Pak. Lantas bagaimana ketika dia hanya untuk pergi menghadiri sholat Id. Karena alasan yang tadi untuk menunjukkan kepada manusia banyaknya kaum muslimin, ya, untuk mendapatkan kebaikan itu sudah banyak, kaum muslimin sudah banyak sekarang, ya enggak? Makanya dia katakan makruh. Nah, itu yang keberapa Pak? Pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, ya, pendapat yang keempat, mansuh, sudah dihapus. Ya, jadi maksudnya ini termasuk daripada makruh sih sama. Jadi karena tadi beliau mengatakan bahwasanya Aisyah mengatakan kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat manusia itu zaman Aisyah, apalagi zaman sekarang Pak. Ya, kadang-kadang para perempuan ketika keluar, apalagi untuk sholat Id, wah dandannya subhanallah, ya, kegincu segala macam, pakai minyak wangi, dan ini nggak boleh kan perempuan untuk memakai mewangi-wangian ketika dia keluar dari rumahnya, bertabarruj nggak boleh, haram. Ya, ingatkan istri-istri kita, ingatkan anak perempuan kita agar memperhatikan hal ini. Ya. Tidak boleh juga memakai pakaian yang menjadi Pak, perhatian. Ya. Entah itu baju ataupun sendal. Kadang ada sendalnya pakai lampu lagi. La haula wala quwata. Gimana nggak ngelirik ya kan? Sudah pakai lampu bunyi cit cit cit. Nah, itu punya adiknya tuh. Subhanallah. Ya, sampai bunyi juga biar dapat perhatian ya. Baik. Nah, ini yang perlu kita perhatikan juga nih kepada para wanita, ya, terkhusus adik-adik kita, kakak-kakak kita, ibu kita, ya, orang-orang tersayang kita daripada perempuan. Mana yang rojih, Pak? Ya terserah Ustadz yang mana rojih. Kan saya sudah memberikan nih. Nah, yang rojih insya Allah tetap hukumnya wajib untuk keluar. Karena itu nggak ada kaitannya dengan kita bantah bahwasanya terkadang wajib itu juga mempunyai alasan. Terkadang wajib itu juga punya alasan, ya. Itu yang pertama. Kemudian beliau membantah apa yang menjadi dalil Aisyah adalah fahuwa la yadullu ala tahrimi khurujihin. Hadis tersebut tidak menunjukkan akan pengharamannya keluarnya perempuan ke tempat musholla dan juga tidak menunjukkan akan dihapusnya perintah tersebut. Akan tetapi dalil annahu la yamna'unna, bahwasanya dalil bahwasanya tidak dilarang bagi mereka, li annahu lam yana'unna sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena Nabi enggak ngelarang. Ya, Nabi tidak melarang para perempuan untuk keluar dan melaksanakan sholat di musholla. Akan tetapi dipisah saja Pak, jangan sampai tercampur. Baik, sekarang kita masuk kepada dalil berkaitan tentang khutbah. Khutbah, kapan dilakukan khutbah Id? Sebelum atau setelah sholat? Setelah salam. Oh sholat, setelah sholat. Baik. Ada nggak yang melakukan di awal sholat sebelum sholat? Nggak ada ya. Ya, ini termasuk bid'ah. Walaupun beberapa dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ada melakukannya. Ya, karena kesalahan, salah wajar diingatkan. Ya, salah satunya adalah Utsman bin Affan
kemudian Muawiyah dan beberapa sahabat-sahabat yang lainnya yang melihat keadaan, Pak. Karena biasanya habis sholat pulang, ya kan? Kan sunnah, ya kan? Hukumnya khutbah apa? Sunnah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Pak, subhanallah, Nabi SAW sangat rahim kepada umatnya. Beliau sebelum pulang, sebelum habis sholat, beliau menyampaikan, tafadhol, bagi kalian yang ingin dengarkan khutbah silahkan duduk. Yang mau ada urusan silahkan pulang. Masya Allah. Kira-kira ada nggak khotib begini? Panitia bilang, tolong jangan pulang terlebih dahulu. Dengarkan khutbah. Iya kan? Coba Rasul itu rahim. Saya dengar baca ini, subhanallah, rahim sekali Allah. Nabi SAW sambil menyampaikan, yang mau pulang silahkan. Yang mau dengar khutbah saya, sayang-sayang, Pak. Ya, setahun sekali. Yang didengarkan juga Nabi Muhammad SAW. Ya, malah pulang. Ya. Baik. Tolong dicatat nanti Pak Adi, yang pulang siapa dia? Di absen. Baik. Kemudian salat Id. Salat Id, shalla yaumal Id raq'atan. Nah, sekarang kita masuk kepada kaifiyah salat, Pak. Salat Id itu 2 rakaat. Lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Nabi SAW tidak sholat sebelumnya ataupun setelahnya. Intinya qobliyah sama ba'diyah nggak ada, Pak. Kalau di lapangan. Kalau di masjid ada sholat qobliyah, sholat tahiyatul masjid. Ya. Jadi tidak ada sholat khusus. Tapi terkadang beberapa orang nggak nyaman langsung duduk, Pak, ya. Karena kebiasaan akhirnya berdiri sholat. Kecuali ya beberapa hal ya. Sholat apa misalkan. Tahu-tahu dia pas sudah sampai ke musola lupa. Ya Allah, belum sholat subuh. Sholat subuh lah. Misal bahkan ya. Semangat kan gitu, siap-siap, baju udah rapi. Tahu-tahu di lapangan. Wallahi anda belum sholat subuh. Maka sholat langsung. Ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Apa tuntunannya? Ya. Sholat idza dzakaraha. Sholatlah kamu ketika kamu ingat. Ya kan lupa namanya. Baik. Tapi belum pernah kejadian begitu. Ya. Nah itu Mbak. Nah di dalam riwayat lain disebutkan Nabi SAW sholat tapi di rumah. Habis Id, ya, habis Id terkadang beliau sholat 2 rakaat. Di dalam riwayat yang lain, di dalam riwayat Ahmad dan Wasauri, beliau terkadang sholat 4 rakaat. Allahu taala alam bisawab. Kalau saya lihat dari hadis-hadis yang sahih belum menemukan bahwasanya Nabi SAW melakukan sholat ya setelah sholat Id. Ya. Yang jelas kalau sudah di lapangan tidak, Pak, langsung duduk, kemudian perbanyak takbir. Nah, ini yang perlu diingatkan nih. Kadang beberapa saya lihat jamaah datang diem buka HP terkadang. Ini waktunya takbir, Pak. Waktunya takbir, Allahu Akbar dan seterusnya. Terkadang banyak diem merenung, lihat. Foto-foto ya Pak ya, selfie, wah jamaahnya banyak, ya takbir, perbanyak takbir. Kalau kita bisa mengingatkan saudara kita yang ada di samping, ingatkan untuk takbir, Pak, takbir ya. Ini banyak sekali saya lihat kalau dia diam, malah kadang beberapa orang malah lihat sandalnya, Pak, dibolak-balik sandalnya, bener. Di ujung dilihat, bagus sandalannya. Padahal sandalnya ya sandal jepit gitu. Jadi mohon maaf sama ya. Dan ini kejadian gitu. Makanya saling Allah. Kita mau bisa manfaat untuk takbir, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Baik. Kemudian di dalam salat Id disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam al-idan bila adzani wala iqamah. Tidak ada azan, tidak ada iqamah. Bahkan tidak ada as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah, enggak ada. Sama sekali tidak ada. Ya. Beda halnya kalau as-salatu jami'ah itu di salat khusuf atau khusyuf, salat gerhana atau salat al-istisqa. Itu ada as-salatu jami'ah. Tapi di salat Id ini tidak ada. Ya, ini tidak ada. Tidak ada azan ataupun tidak ada iqamah. Tapi rupanya ada dilakukan oleh orang-orang terdahulu juga yang keliru dalam melakukannya, dan ini termasuk perkara yang bid'ah, tidak ada contohnya.
sehingga mengumandangkan azan atau iqamah untuk memanggil manusia. Dan ini keliru ya Pak. Dan ini keliru dan tidak dilakukan. Nah di sini juga disebutkan bahwasanya Nabi SAW sholat di rumahnya setelah sholat id, tapi di rumah bukan di tempatnya sana. Di rumah beliau sholatnya 2 rakaat. Allah Ta'ala alam bisawab. Kalau dilihat dari dalil, ini isnadnya Hasan, rawah Ibnu Majah. Tapi yang jelas saya belum menemukan di kitab-kitab yang lainnya menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu melakukan 2 rakaat setelah pulang sholat id. Jadi saya ketemukan di sebelum salam. Saya ingin menyampaikan bahwasanya saya baca beberapa kitab Pak. Salah satunya Umdatul Ahkam, kemudian Umdatul Ahkam, Subulus Salam, kemudian ini Fiqhi al-Islami, Al-Wajiz, satu lagi apa namanya? Al-Bidayatul Mujtahid, saya juga baca. Bukan maksudnya ini. Jadi saya baca di sini agar menemukan mana sih yang sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita coba cari. Makanya apa yang disebutkan di dalam Subulus Salam ini saya nggak ketemukan di kitab yang lainnya. Tidak dibahas. Bahkan di dalam Kifatatul Akhyar tidak juga dibahas terkait hal tersebut. Salatul Id fil musalla. Salat Id itu di lapangan. Salat Id itu di lapangan. Berdasarkan hadis Nabi SAW, karena Nabi yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Nabi SAW itu keluar hari Idul Fitri dan Idul Adha ke lapangan. Ya, beliau ke lapangan, kemudian wa awwalu syai'in yabda'u bihi as-shalat tsumma yansarifu fayaqumu muqabilan nas wan nasu ala sufufihim faya'azimuhum wa ya'muruhum. Nabi SAW ketika setelah sholat beliau menghadap ke makmum, berdiri. Nah dahulu itu nggak ada mimbar Pak. Jadi nggak pakai mimbar. Zaman Rasulullah SAW, mimbar di masjid. Tapi nggak digotong keluar. Ya, kalau kita kan digotong keluar ya. Walaupun hal ini dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Salah satunya di zamannya Marwan dan zamannya Utsman. Itu pakai mimbar. Kalau kita di sini pakai mimbar Pak. Dibawa keluar mimbarnya. Bawa keluar ya. Nggak masalah, karena dilakukan aja kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah ketika itu Rasulullah tidak membawa keluar. Nah kalau sholat di lapangan, Ustadz gimana dengan Mekah dan Madinah? Sholatnya di mana orang Mekah sama di Madinah? Kalau di Mekah di mana? Di Masjidil Haram, masjid kan? Bukan di lapangan. Berarti menyelisihi sunnah dong. Terserah Ustadz lah nyelisih sunnah. Enggak Pak, enggak nyelisih sunnah. Kenapa? Karena keutamaan Mekah, kota haram, Masjidil Haram itu berapa sholat, berapa pahala kalau 1 kali sholat? 100.000. Dan masjidnya luas, ya kan? Menampung semua orang. Nah ini nanti jadi pendalilan Pak ya. Kemudian yang kedua, di Masjid Nabawi. Orang sholat di lapangan apa di Masjid Nabawi? Bagi yang pernah Idul Fitri di sana. Di mana salatnya? Di Masjid Nabawi, Pak. Di masjid. Bukannya zaman Rasulullah meninggalkan masjidnya. Wah, Ustadz ini bukan belajar fikih, ngajar syubhat. Bingung jadinya. Nah, Pak, kalau bingung nggak ngantuk, Pak. Bingung banget. Tapi kalau lempeng aja bingung, tidur nanti. Nah, gimana? Kita katakan bahwasanya Masjid Nabawi itu sudah mampu menampung seluruh kaum muslimin. Ya, seluruh kaum muslimin bisa ditampung di dalam situ. Karena besar. Ya kan? Sehingga di sini menjadi pendalilan bahwasanya sholat di masjid itu lebih afdol daripada di lapangan. Wah, ini Ustaz menyelisihi sunnah Ustaz ini. Sebentar. Dengan syarat mampu menampung seluruh kaum muslimin. Taman Yasmin, Masjid Istiqomah mampu nggak nampung? Apa adik? Gak bisa. Gak nampung. Keutamaan tetap afdol. Afdol itu di masjid. Afdol. Kita berbicara afdol secara umum Pak ya.
Kenapa Rasulullah SAW menarik keluar? Karena nggak cukup. Kecil Masjid Nabawi ketika itu. Maka ditarik keluar. Nah, itu salah satu daripada ilah dan sebabnya. Kalau bicara tentang afdol, Ustaz, ada masjid mana sih yang sebesar Mekah, Madinah, ada nggak di Indonesia? Ada nggak? Nggak ada. Ya kan? Masjid di Samarinda Islamic Center terbesar. Enggak besar. Nggak mampu juga nampung. Satu Samarinda. Nggak bisa nampung. Istiqlal. Penuh juga kan? Nggak mampu penuh. Nggak mampu nampung. Sehingga dilakukanlah di lapangan. Tadi maksudnya apa? Agar yashhad. Agar nampak, Pak. Nampak. Nah, dan ini pendapat yang dikemukakan oleh para ulama terkait masalah sholat Id di musola. Baik. Sekarang kita masuk ke takbir. Nah, sekarang masuk takbir di dalam sholat Id. Ya, lingkau-lingkau ya Pak. Apa namanya? Loncat-loncat ya. Hadisnya ya yang disebutkan di sini tadi bahwasanya sebentar Pak. Tadi udah ya saya sampaikan. Di sini disebutkan bahwasanya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam at-takbiru fil fitri sab'un fil ula wa khamsun fil ukhra wal qira'atu ba'dahuma kiltaihima. Ya. Jadi jumlahnya berapa? 12. 7 di awal, 7 di rakaat pertama, 5 di rakaat kedua. Masih ingat Pak ya? 7 di rakaat pertama, 5 di rakaat kedua. Selain takbiratul ihram dan takbiratul perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Saya contohkan, bismillah. Ya, ketika kita masuk ke sholat, Allahu Akbar. Ini masuk sholat Pak ya, takbiratul ihram. Nah, dari sini baru kita hitung 7. Allahu Akbar. 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 Berapa Pak? 7. Ya. Mengangkat tangan silahkan. Tidak mengangkat tangan juga tidak mengapa. Ya. Jangan maksain yang di sebelah. Angkat tangan. Gak apa-apa Pak. Terserah. Mau angkat tangan mau tidak angkat tangan terserah. Ya, boleh. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian antara satu takbir dengan takbir yang lain tidak ada doa khusus. Disebutkan al-kalimah. Mau itu tasbih, kalimah itu satu huruf ya. Mau itu tahmid, mau itu tahlil. Makanya biasanya dulu kita belajar subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, maka di dalam Al-Quran disebutkan bahwa hanya al-kalimah. Jadi antara satu takbir dengan takbir yang lain. Jadi jangan merasa misalkan ada imam nih. Imamnya agak cepat antara takbir satu dengan takbir yang lainnya. Karena nggak ada doa khusus. Tidak berdoa pun tidak mengapa. Tidak zikir pun tidak mengapa. Cuma Nabi SAW memberikan as-sukut. Jadi stop. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi sebaiknya layaknya imam memberikan waktu. Karena mungkin jamaah ada yang membacanya. Gitu kan. Jadi diberikan waktu. Kemudian setelah itu baru baca Al-Fatihah. Bagi makmum berarti bacaan Al-Fatihahnya adalah bacaan imam. Ya. Kemudian imam setelah baca Al-Fatihah baca surat. Suratnya yang masyhur, yang ma'ruf adalah surat Sabbihisma rabbikal a'la di rakaat yang pertama. Kemudian surat Al-Ghasyiyah di rakaat yang kedua. Makanya biasanya sebagian imam, kebanyakan imam atau khotib itu kalau Jumat Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Kalau mau lebih request, Pak Adi nanti request sama imamnya. Requestnya surat Qaf sama surat Al-Qamar. Wah. Surat Qaf itu 1 lembar setengah. Rakaat pertama surat Qaf. Surat Al-Qamar juga sama. 1 lembar setengah kurang lebih. Wah, kira-kira cari cari musola yang lain lah. Panjang itu.
Ya tapi kan setahun sekali Pak, gitu kan. Ya habis itu kan pijat bisa minum gitu kan. Iya, ya, jangan jangan takut Pak, Masya Allah. Ya itu surat Qaf. Ini jarang, tapi jarang. Saya lebih sering ketemunya biasanya surat Al-Ghasyiyah sama surat Al-A'la. Al-Ghasyiyah itu setengah halaman. Al-Ghasyiyah lebih dikit. Kalau Al-Qamar wah beda lagi kan. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Biasanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, surat-surat yang dibaca Nabi SAW terkait khususnya dengan berkumpulnya manusia itu kaitannya pasti mengingatkan tentang akhirat. Coba lihat Al-Ghasyiyah. Apa artinya Al-Ghasyiyah? Hari kiamat. Surat Al-Qaf terkait apa? Hari kiamat. Bahkan Nabi SAW pernah membawakan satu khutbah cuman surat Qaf. Dibaca dari awal sampai habis. Kemudian surat Al-Qamar, ya, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, itu tentang terbelahnya bulan. Salah satu daripada dekatnya hari kiamat. Biasanya begitu Bapak-bapak yang dirahmati dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, tadi kita sudah sampai takbir ya. Takbir 7 dan 5. Masih ingat Pak ya? 2 rakaat. Jadi kalau kita urutkan takbir Allahu Akbar, baca iftitah dulu. Baru mulai takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. 7 dan berapa? 5. Gampang ya? Setelahnya sudah mengikuti imam. Ustaz, anak terlambat. Gimana? Masuk ke dalam rakaat kedua. Apa yang harus dilakukan? Yang dia lakukan adalah menyempurnakan. Menyempurnakan. Tadi kan berapa takbir? Kalau dia masuk ke rakaat kedua, 5. Berarti nanti dia menyempurnakan berapa? 7. Baik, sempurnakan. Sempurnakan dengan yang pertama. Jadi jumlahnya tetap 12. Ustaz, anak terlambat di rakaat pertama, imam sudah takbirnya 7, dia sudah 4. Gimana? Dikodok nggak? Nggak usah. Karena hukum takbir di dalam sholat itu hukumnya sunnah. Di dalam sholat ini, takbir, bukan takbiratul ihram. Baik. Ini at-takbir fi sholatil Aid. Tadi al-qiraah ba'da takbir udah kita jelaskan ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Ghasyiyah, surat Al-A'la pada rakaat pertama, Al-Ghasyiyah rakaat kedua, surat Qaf pada rakaat pertama, atau surat Al-Qamar ala iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar di rakaat yang kedua. Nah, kemudian terkait dengan pergi ke lapangan. Pergi ke lapangan disunahkan adalah dengan berjalan kaki jika memungkinkan, ya. Jalan kaki. Walaupun pada pendapat para ulama mengatakan enggak sunnah, sama aja mau antara pakai pakai kendaraan ataupun berjalan kaki tetap sama-sama mendapatkan pahala. Tapi di sini disebutkan bahwasanya idza kana yaumul id khalafat thariq. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganti jalan dan masyian berjalan kaki. Wah, kalau gitu anak dari Pesona Cilebut 2 jalan kaki ke Taman Yaswo jauhan. Cari yang dekat-dekat aja Pak ya. Jangan jauh-jauh. Cari yang dekat-dekat saja yang jelas di lapangan. Kemudian jalan datang itu berbeda dengan jalan pulang. Harus dibedakan. Dan ini termasuk daripada sunnah. Kita katakan ini sunnah. Ini mencontoh Nabi SAW. Jadi akhadha yaumal id fi tariqin thumma raja'a fi tariqin ukhra. Jadi beliau datang dari jalan yang berbeda, pulang dari jalan yang berbeda. Yang pertama adalah liyusallima ala ahli tariqain, agar dia dapat memberi salam assalamualaikum kepada orang yang berbeda, ya, kepada orang yang berbeda. Jadi mendapatkan doa. Dan kalau kita ketemu kan boleh bagi kita untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Kemudian hikmah yang lainnya adalah liyanala barakatahu al-fariqan, agar mendapatkan keberkahan dari dua jalan tersebut. Liyaqdi hajata man lahu hajata fihima,
Kalau kita melewati dua jalan Pak, terkadang hikmah yang dapat kita ambil, kita lihat, oh di sini ada keluarga yang kurang mampu ya. Dilihat dari rumahnya, dilihat dari keadaannya, kan gitu Pak. Kadang kalau kita tahu jalan satu jalan itu aja, rupanya ketika lihat jalan ini, oh ini jalannya di sini ya. Nah itu Pak manfaatnya. Ya. Hikmah yang lain adalah agar menampakkan syiar Islam ya di seluruh jalan. Kemudian hikmah yang lain juga untuk menakuti orang-orang munafik bahwasanya Islam adalah agama yang kuat dengan kelompok yang besar. Dan juga disebutkan bahwasanya setiap langkah ke tempat sholat itu satu langkah diangkat derajat, satu langkah dihapuskan dosa, satu langkah lagi diberikan pahala. Karena hukum musola sama dengan hukum pergi ke masjid. Makanya salah satu disunahkan adalah ketika kita hendak pergi ke musola, ke tempat lapangan, kita disunahkan untuk sudah berwudu. Nah, nanti disunahkan untuk mandi wajib. Ya, disunahkan untuk mandi wajib. Ustaz, harus ada sebabnya kalau mandi wajib, silahkan. Bagi yang sudah berkeluarga gitu. Nah, kemarin saya dapat lihat ada jok ya Pak. Mungkin saya sampaikan di sini karena itu lucu menurut saya. Jadi buah apa bagi yang cocok buat jomblo? Buah apa Pak? Ada yang tahu nggak? Buah. Ketawain maksudnya. Buah. Ya, intermezzo sedikit. Tinggal berapa lagi? Berapa menit? Udah selesai ya? Oh, udah masuk syuruk. Oh, udah lewat ini. Baik, sedikit lagi, Pak. Waktu takbir. Waktu takbir itu disunahkan ya ketika sudah masuk 1 Syawal maghrib, itu takbir Pak. Bahkan para sahabat itu mengeraskan suaranya takbir di mana aja, di pasar, di tempat-tempat ya bertakbir. Jadi kalau misalkan malam takbiran belanja ke mall, takbir. Ya, takbir. Jadi nggak perlu juga ambil mikrofon di mall, Allahu Akbar. Kita takbir aja Pak, sambil milih barang takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, bertakbir. Sampai kapan? Sampai nanti ketika imam naik ke atas mimbar, maka stop. Beda nanti dengan Idul Adha berbeda. Kalau Idul Adha lebih panjang karena masuk kepada hari tasyrik. Sedangkan bagaimana bentuk takbir? Maka bentuk takbir adalah bisa dengan genap, bisa dengan ganjil. Saya akan berikan 2 contoh. Yang contoh pertama adalah yang genap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbarnya 2 kali Pak. Yang pertama sama yang kedua. Bisa dipahami? Sekarang kita coba yang 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya. Boleh 2-3 atau 3-2 boleh. Depannya 2, belakangnya 3. Atau 3 depannya, belakangnya 2 boleh. Ini salah satu riwayat dari bagaimana takbir. Kemudian disunahkan bagi kita untuk memakai pakaian terbaik ketika pergi sholat Id. Ya, Idul Fitri atau Idul Adha, pakai baju terbaik lah, baju bagus, entah warnanya putih. Ya, yang jelas tidak menyelisih syariat, tidak ketat, tidak transparan, ya, tidak mencontoh daripada orang-orang kafir. Mau pakai sorban, nggak apa-apa, fadol. Mau sorban pakai buntut, sorban nggak pakai buntut, tapi sorban transparan jangan. Karena bukan pakai sorban namanya. Ya, silakan Pak. Wah, sebelum pernah pakai sorban nih, sorban Yaman, sorban Saudi, sorban Dubai, tafadhol, silakan. Yang penting indah, datang ke masjid karena sekali setahun. Baik,
Mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan fikih salat Idul Fitri. Kita akan buka sesi tanya jawab mungkin 5-10 menit lah. Mungkin ada sesuatu yang terluput dari saya yang setelah saya sampaikan. Falyatafaddal maskura. Silakan Bapak-bapak. Baik. Iya, sampai Idul Fitri saja, sampai ketika imam naik ke atas mimbar. Sudah itu tidak ada takbir. Dan perlu diketahui Bapak-bapak, yang namanya takbir itu afdolnya di waktunya. Mau saya. Jadi zikir yang paling afdol ketika masuk Idul Fitri itu adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang afdol Pak. Bukan zikir lainnya, bisa dipahami? Makanya dikhususkan. Sama ketika kita umroh. Ketika kita ihram, ya kan? Ketika kita ihram apa zikirnya? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu yang afdal. Paham? Bisa dipahami Pak ya? Jadi makanya nggak gunakan kita untuk takbir. Karena ini adalah zikir-zikir khusus. Oh, jangan kalau dulu kita bahasanya Pak, jangan takbir dulu. Kasihan yang di kuburan nangis. Zaman dulu kita takut tuh. Kalau sudah takbiran siapa yang nangis? Perasaan nggak bikin nangis orang yang di kuburan gitu ya. Baik. Enggak, ya setahu saya memang banyak pendapat para ulama terkait tersebut. Bahkan ada yang menyebutkan bahwasanya kaitannya dengan sholat. Di sini banyak daripada pendapat para ulama yang lebih rojih adalah mutlak tidak kaitannya dengan sholat. Jadi ketika imam ada dua pendapat, imam sholat dan imam turun dari mimbar, itu sudah nggak ada takbir. Karena ketika khotib khutbah itu takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya. Baik, ada lagi yang lain? Oh, silakan Pak. Baik, sebenarnya yang dimaksud bersama-sama bukan dipimpin oleh seseorang untuk takbir, ya. Nah, ini salah satu disebutkan bahwasanya model seperti ini adalah model bentuk yang baru. Karena kita diperintahkan bukan ngikut yang nunggu gitu kan. Enggak nunggu Pak, langsung. Bareng, sekalian aja langsung. Jadi enggak harus sama. Nah, terkadang kalau kita kan nunggu imam. Tunggu selesai, Allahu Akbar. Jangan tunggu Pak, isi dengan waktu tersebut dengan zikir. Itu sesuatu contoh yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi berzikirnya masing-masing. Sama seperti kita habis sholat kan. Habis sholat kita zikir kok, tapi masing-masing. Gak harus dipimpin, ya. Baik. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan Pak. Iya. Mm. 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 Isya. Oh. Mm. Ya. Baiknya kita tunggu Pak. Iya, baiknya kita tunggu sampai keputusan itu sudah keluar. Ketika udah keputusan itu keluar, maka langsung kita takbir setelah sholat gitu kan. Iya, iya. Lebih baik kita tunggu aja keputusan dari pemerintah, sudah jelas baru kita takbir. Atau tidak halus kaitannya dengan masalah sholat ya kan. Ya, dia mutlak untuk kita bertakbir. Dan banyak yang dilakukan oleh kaum muslimin juga dengan mengadakan biasanya sih takbir keliling ya.
Takbir keliling, wah takbir keliling. Mungkin bisa dilakukan takbir keliling ini sesuai dengan syariat. Maksudnya ya takbir, tapi tidak perlu dengan membawa obor, gendang dan lain sebagainya, bahkan nge-DJ. Takbiran di DJ begini, wah. La haula wala quwata illa billah. Ya, itu termasuk yang Masya Allah dilarang. Baik, ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah. Kalau untuk sholat biasa jalan yang sama aja Pak, nggak disyariatkan. Ini terkhusus pada sholat Id. Kan kumpul manusia banyak, ya kan? Jadi kita bisa keliling biar kenal orang, gitu kan? Seperti kita di itikaf kan, dari orang mana-mana kan kita jadi akhirnya kenal, gitu. Macam-macam, jadi yang kenal ini, kenal itu dan lain sebagainya. Kalau untuk sholat biasa tidak perlu, tidak perlu. Tetapi pernah diriwayatkan oleh sahabat yang minta pindah lebih dekat agar jalannya lebih dekat. Ya, tapi Rasulullah SAW melarangnya, nggak usah pindah, sana aja, karena pahalanya lebih besar. Ya, Allah Taala bisa. Saya rasa cukup Pak ya, cukup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima puasa kita, mengampuni dosa-dosa kita dan mengijabkan daripada semua permintaan kita. Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan yang akan datang ya Allah. Pertemukan kami dengan Ramadan yang akan datang ya Allah. Berilah kami kesempatan lagi untuk memperbaiki daripada Ramadan kami yang ini sehingga menjadi Ramadan yang mendapatkan surgamu babur rayyan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majelis kita yang mulia ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.